kosong. Jadi revolusi 4.0 itu bukan soal gadget, bukan soal algoritma, bukan soal big data, enggak. Ya itu ujungnya, tapi pangkalnya di etika. Namanya kan kreatif ya, creating, menciptakan gitu. Pertanyaannya bukan teknologinya tinggi atau rendah ya, tapi ini teknologi ini bermanfaat nggak relevan nggak bagi masyarakat kita? Ada yang tanya saya, Mas saya kuliah filsafat, saya kuliah sejarah, masih ada gunanya nggak di revolusi 4.0? Bukan masih ada gunanya, justru makin berguna. Salah satu yang penting dalam proses itu adalah harus berani salah. Dunia pendidikan itu menjadi dalam bahasa dulu itu kawah Chandra di muka berimajinasi tentang perubahan besar. Dan ini saya kira ide narasi lintas generasi itu kan bagus ya, luar biasa gitu. Karena ini adalah keikhlasan orang tua untuk mendengarkan dengan bebas aspirasi anak muda. Anak itu muda. kan susah. Kang Darto. Pripun Bu Widya? Roti anu ra, Sri ra? Mboten. Cah ki ndi yo? Lho. Apa saya? Darto, Nggih, Pak. kowe ngerti Sri? Mboten niku. Wih lah. Endi to bocah iki digoleki kok. Ngapa to ya kok do golek Sisri iki? Mas Darto. Wah, Mas Bambang pripun? Sri wis nang kene urung? Dereng niku. Waduh, wis jales meneh. Ya wis Mas, tak golekane sik, Mas. Iki piye to iki? Ming do sithah-sithik tok ora do mampir jajan iki. Wah. Gek Sisri iki ngopo ya? Kang Darto. Wah. Kowe iki badhe digoleki wong akeh lho, Sri. Bapakmu goleki, mbokmu ya goleki. Bambang gek entas wae goleki kowe yoan. Kowe iki saka ngendi? Aku ku mau ki saka nggarap tugas ngene koncoku. Oh. Biasa to, tugas kok akeh banget. Ayo, aku karo Mas Bambang ki jajan nang kene. Oh, kowe wis kangsenan karo Bambang kok? Oh, iya. Neng ngene aku to? Heeh. Nek kangsenan ditelepon wae, Bambang kok ndak ling goleki ndak mayang-mayang nendi-nendi. Iya ya, Kang. Hmm. Sik. Halo. Kowe ki nandi ya, Mas? Aku wis tekan angkringan ki. Aku ki wis nang angkringan. Oh. Piye to kowe iki Sri tak golek ikut mau e. Iki lho. Kabeh ki wis cepat. Wis tak toto. Oh iya. Saiki ayo ndang dirampungke. Mergane sesuk aku ki ana acara ora iso donyang meneh. Wah. Aku ki sono acara e. Nek engko sore wae piye? Ya ora iso no iki ki lek garap suwe aja Sri. Piye? Mulane saiki nang kosku wae digarap. Nang kosku kan komplit. Ana wifi kabeh komplit. Yo. Wis yo. Yo. Garap wae, Kang. Men gek rampung. Sri. Walah. Nganti tobat ngerti ora lek goleki kowe iki. Ana apa to, Pak? Galuh, kowe iki digoleki mbokmu. Mbokmu ki mung nesu wae. Mergo goleki kowe kuwi. Aku ki sing tugas lho, Pak, ngrampungke. Wis digarap sesuk. Waduh. Pokoke kowe kudu bali. Nek kowe ora bali, mbokmu ki sosaya nesu. Aku sing dadi korban ngerti ra, disenan-seneni wae. Anjur niki pripun, Pak? Ampuh, ora urusan. Pokoke aku njaluk Sri kudu bali. Waduh, mergo kowe ngerti to, Sri. Nek aku iki kalah to karo mbokmu ki. Oh, goleki mayang-mayang. Mangkene ta? Ngandel ora. Aku ki sehar ngarep tugas ki lho, Bu. Karepmu ki piye? Wong wedok mendina bali wengi. Nek bali saka kuliah ki njut muleh. Arep mirang-mirangke wong tua kowe. Aku ki sono tugas karo Mas Bambang ki lho. Tunggalane kowe. Wiwit dina iki rasah dolan karo si Sri. Sik to, Bu, sik to, sabar. Masa melu-melu? Ngeten lho, Bu. Kula jelaske riyen. Apa? Jenengan lak dodol klambi pakaian ten toko to. Heeh. Terus
mongso corona ngeten iki seret to? Ya seret. Lah mulane niku Sri niki kepengin dodolane jenengan niku tetep payu senajan mongso corona. Mulane nggarap kalih kula dodolane jenengan niku difoto, diupload ten internet, mengke lak didelok wong akeh. Mengke banjur do kepengin pesen duwite ditransfer, barangnya dikirim ngoten niku. Monggo cobi mangpirsani niki. Weleh. Nek fotoku? Lah nggih. Payu e. Lah nggih wong kula edit Bang, Bang. jenengan. Fotoku ana ora aku? Dereng wonten. Rasane melu-melu. Wong sing modal ya aku kok. Luput meneh. Saiki to dodolane jenengan niku mboten mung didelok wong sing ten sekitaran tokone jenengan, sak Indonesia niki. Ngerti kabeh. Kepara malah luar negeri. Amerika. Terus Brunei Darussalam. Papua New Guinea saged weruh. Kuwi jenenge jualan online, Bu. Nah, niku dewangi kanca-kanca Jempro Kreatif saged ngeten iki. Ngono to, Bang. Wih, mulane Bu, aja kesusu nesu. Sri anggone Bali wengi wae kuwi mergo ya kanggo ngewangi kowe to. Nggih. Mergo jaman sing saya maju. Teknologi saya canggih. Nom-noman kuwi kudu duweni daya kreatif lan inovatif. Nek kowe kabeh kepengin luwih cetha. Kae, coba diwaca kae. Narasi lintas generasi. Salam tradisi, narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Kalau kita simak dari fragmen tadi, ada dua hal penting yang barangkali kita bisa angkat. Kaum muda berkreasi di dalam membuat inovasi dan persoalan menjawab kebutuhan bangsa. Kita saksikan dalam arus baru ketika informasi, teknologi yang makin pesat memfasilitasi perubahan-perubahan yang ada tentu melahirkan kreasi. Anak muda menjadi salah satu kekuatan, anak muda menjadi salah satu inovator terkemuka. Kita akan diskusikan, kita akan bahas kali ini. Kita menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Seorang inovator, ketua inovator 4.0, Budiman Sujatmiko yang nanti akan berkomunikasi dengan kita lewat daring, dan seorang pengamat yang selama ini menekuni soal policy, inovasi-inovasi untuk kebutuhan bangsa, Dr. Nanang Pamuji. Iya, narasi lintas generasi, diskusi tanpa caci maki. Ya, di episode kali ini kita membahas dengan tema kaum muda dan inovasi bangsa. Dan tadi sudah diperkenalkan ya oleh Mas Ari, keynote speaker kita, bahwa malam hari ini kita memiliki dua narasumber yang luar biasa ya, yang sudah hadir. Yang pertama, saya mau menyapa dulu Mas Iko. Apa kabar Mas Iko? Halo, selamat sore. Selamat malam, Bu Anissa. Apa kabar? Untuk Pak Nanang dan Bung Ari, baik. Masih baik. Luar biasa ya Mas Iko ya. Nanti Iya, kita akan ngobrol-ngobrol aja juga ya. Oke. Iya. Dan saya juga menyapa di sini Prof Nanang. Apa kabar Prof Nanang? Baik Mbak. Baik, Ger lah, luar biasa. Semangat juga ya ini Prof dingin. Nanang. Dingin ya, tapi biar kita obrolannya nanti tetap jadi hangat nih Prof Nanang. Oke. Ya, Mas Iko, tadi udah sempat disinggung nih sama Mas Ari gitu kan, soal Mas Iko sebagai ketua inovator 4.0 kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara soal 4.0 sendiri di Indonesia nih, khususnya apa yang sudah dilakukan anak-anak muda itu sebetulnya sudah sampai sejauh mana sih Mas sumbangsihnya sekarang ini? Saya kira anak muda dalam pengertian belum seluruh anak muda, tapi
anak muda di berbagai kota, tentu saja belum menjadi mayoritas, itu saya pikir sudah mulai menangkap peluang dari tantangan maupun peluang yang dihadirkan oleh perkembangan sains, perkembangan teknologi yang berkembang akhir-akhir ini yang memudahkan mereka untuk mendaftar masalah-masalah lama yang harus mereka pecahkan, harus mereka kasih solusi dengan cara-cara baru. Saya kira ini adalah satu awal yang baik ya. Meskipun memecahkan masalah lama dengan cara-cara baru, tentu saja beberapa tahun ke depan harus mulai diubah. Bukan lagi mendaftar masalah-masalah lama dan menawarkan solusi-solusi baru, tapi juga bahkan tingkat inovasi yang tertinggi adalah ketika kita mampu mengimajinasikan bukan sekedar cara-cara baru untuk mengatasi masalah-masalah lama, tapi bahkan mengimajinasikan masalah-masalah yang belum ada, tapi pasti akan ada, dan kita sudah siapkan solusi masalah yang belum hadir itu. Saya kira ini penting ya, karena di beberapa negara maju, mereka masalahnya adalah bukan lagi memecahkan masalah lama dengan cara-cara baru, tapi juga bahkan mengimajinasikan masalah-masalah yang belum ada, tapi akan segera ada. Saya kira ini tantangan bagi kita semua, anak-anak muda Indonesia, untuk ke depan dalam aplikasi, dalam inovasi-inovasi teknologi informasi, kebanyakan, terutama di aplikasi, belum banyak di level device atau alat membuat alat itu belum banyak, baru pada level aplikasi, level software seperti itu. Ya. Nah, sebetulnya selama ini yang sudah dilakukan itu apa aja sih, Mas? Kami sendiri, yang mana nih? Yang dilakukan oleh banyak orang atau kami sendiri yang sedang kerjakan? Iya, yang sudah dilakukan Mas Iko dan tim. Oh, dengan tim. Sekarang ini kita ini lagi mendorong satu aspek yang banyak dilupakan di era revolusi 4.0 atau dalam diskurs wacana 4.0 banyak dilupakan, yaitu seolah-olah revolusi 4.0 itu hanya urusannya para saintis, para teknolog, dan para pebisnis saja. Seolah-olah itu. Kalau kita bicara revolusi 4.0, artinya ada aplikasi ini, aplikasi itu, bikin unicorn, bikin ini. Nggak masalah, nggak salah dengan itu semua. Tapi kami kemudian melihat ada ancaman, ada tantangan kalau kita hanya fokus ke sana. Sehingga yang coba kami lakukan adalah menggabungkan antara brain power, yaitu orang-orang yang tadi ahli bikin aplikasi, ahli bikin artificial intelligence, ahli bikin machine learning, ahli bikin macam-macam itu teknologi tadi, tools, kita gabungkan dengan para community organizer atau organisator komunitas, baik itu di desa maupun di kota. Karena yang paling penting sekarang adalah bagaimana brain power ini ketemu dengan community power. Itu tantangan yang sedang kita lakukan dan kita coba terjemahkan, Mbak, dengan membuat koperasi-koperasi. Misalnya bulan Juni tahun 2020 ini kita bikin namanya Koperasi Satelit Desa Indonesia, dan kita sudah 10.000 anggota, sudah di 15 provinsi. Kita ingin mendorong anak-anak muda desa terutama baik BUMDes maupun non BUMDes untuk mencoba menjemput ini loh, inovasi-inovasi apa yang kita tawarkan adalah misalnya kita sekarang sedang proses untuk membuat handphone sendiri. Ya, kita kerjasama dengan perusahaan luar negeri, memang ada satu perusahaan luar negeri, kita gabungkan teknologinya, kita buat handphone sendiri, smartphone yang nanti kemudian siapa pemiliknya bukan konglomerat. Ya, pemilik saham mayoritasnya bukan konglomerat, ya, tapi pemilik saham mayoritasnya adalah koperasi nantinya, anak-anak muda. Satu itu, kemudian itu dari device, dari alat ya. Kemudian yang lain, kita lagi melakukan internetisasi desa. Jadi internetisasi desa selalu dipahami sekedar mengatasi kesenjangan digital antara kota dan desa, Jawa, luar Jawa, Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan segala macam. Ya, itu tantangan dihadapi, apalagi di era pandemi ini. Tapi bukan cuma kesenjangan digital, tapi kita harus mengatasi kesenjangan sosial. Jadi bagaimana desa bukan sekedar menjadi objek teknologi digital, tapi orang desa lewat BUMDes, lewat koperasi, itu punya saham untuk perusahaan-perusahaan teknologi ini. Jadi kita ingin orang desa juga punya saham untuk bisnis jualan pakai data misalnya. Jadi orang beli pulsa ya nggak usah kemana-mana, orang beli pakai data, beli bandwidth, nggak usah ke toko-toko atau perusahaan-perusahaan besar dunia atau Indonesia, tapi yang dimiliki di desanya. Ini penting sekali, orang melupakan itu bahwa revolusi 4.0 juga adalah soal keadilan selain soal kemajuan. Saya kira itu. Oke, soal keadilan selain juga soal kemajuan. Nah, ini menarik nih. Mas Ari, mungkin sebelum saya ke Prof Nanang, bagaimana kemudian Mas Ari juga melihat ini ya, apalagi kan tadi sempat dikatakan sama Mas Iko juga bahwa kemudian
programnya juga dilakukan justru dari desa dulu nih. Memberdayakan pemuda-pemuda juga terutamanya ya, yang warga yang ada di desa ini gimana? Ya, Bung Budiman ini kan dulu saya sama dia memperjuangkan undang-undang desa. Dia memang selalu concern dan konsisten ke situ. Meskipun ngomong tentang inovasi atau sebagai ketua inovator 4.0, dia tetap berpikir ini tidak sekedar proses instrumentalisasi, harus mampu menembus soal keadilan, soal pemerataan. Karena teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh desa, karena kesempatannya sekarang ada, momentumnya gitu. Itu akan mampu membawa perubahan-perubahan yang cukup serius. Dan apa yang disampaikan Bung Budiman sebetulnya bagian dari cara untuk memperkuat desa. Kalau dulu lewat kewenangan kekuasaan politik, lalu perjuangannya dulu ada dana desa misalnya. Nah ternyata itu tidak cukup, harus ada teknologi, kreator-kreator dari pinggiran itu harus digerakkan gitu. Karena sekarang pinggiran itu tidak lagi bicara soal lokasi, tapi di pinggir dalam arti lokasi pun dia punya power untuk bergaining. Nah itulah lewat teknologi. Yang saya bayangkan Bung Budiman ke sana gitu. Dan saya rasa cerita Bung Budiman yang menggambarkan bahwa anak-anak muda dihimpun. Mereka misalnya melihat BUMDes ini institusi ekonomi di desa, fungsinya bukan hanya mengakumulasi ekonomi, tetapi juga punya misi sosial ekonomi, ya kesejahteraan gitu. Nah itu harus ada semacam jaringan. Tadi satelit, ya koperasi satelit desa itu sebetulnya ingin membawa ke arah lebih jauh bahwa desa ini bisa ternyata. Jadi pokoknya nampaknya ke sana gitu. Nah ini kembali mungkin saya sekarang ke Prof Nanang dulu ya. Kalau kemudian kaitannya dengan teknologi ini Prof Nanang kan juga sudah banyak melakukan studi banding ya di luar negeri. Kemudian kaitannya dengan teknologi sendiri bagaimana sih Prof melihat teknologi ini seberapa penting bisa digunakan untuk kepentingan bangsa ini sebetulnya Prof? Iya Mbak, ini kurang dekat enggak? Teknologi itu kan instrumen ya, tapi kembali lagi seperti Mas Jatmiko tadi katakan, yang penting itu manusianya. Nah, kalau kita punya teknologi tapi manusianya enggak kompatibel dengan teknologi, ya akhirnya impor terus gitu, kira-kira gitu. Kita cuma senang pakai gadget yang baru gitu ya, beli baru tapi pemakaiannya itu kayak kita beli komputer tapi hanya untuk mesin ketik gitu, kira-kira gitu. Nah oleh karena itu sisi manusia itu penting. Salah satu yang penting dari manusia itu adalah mindset untuk, jadi ketika orang berhadapan dengan teknologi, berhadapan dengan inovasi, tadi Mas Iko sudah mengatakan harus berani membayangkan masa depan gitu ya. Salah satu yang penting dalam proses itu adalah harus berani salah. Gitu. Jadi saya kira persoalan besar terbesar di bangsa ini itu adalah sistem pendidikannya tidak memberi ruang untuk bereksperimen, untuk salah gitu. Jadi nilainya harus sesuai pakemnya. Gitu. Nah padahal itu penting ya. Kemampuan berimajinasi itu kan bisa ngawur gitu. Tetapi ya semua itu, inovasi itu datangnya dari keliaran imajinasi. Nah itu saya kira itu yang paling penting dalam dunia edukasi pendidikan teknologi. Terutama kalau kita bicara 4.0 ya. 4.0 itu kan sebetulnya itu adalah, kalau tafsiran saya ya, itu adalah upaya negara-negara maju kayak Jerman dan Jepang gitu untuk menghadapi tekanan kompetisi dari Cina. Dia upgrade ke teknologi yang lebih tinggi gitu. Nah, itu kalau kita ikut hype itu, artinya tidak hati-hati ya kita impor terus nanti. Gitu. Masuk ke 5G gitu, lalu ya mana kita juga belum menggunakan 5G misalnya gitu ya. Itu contoh-contohnya aja. Nah ini mungkin kaitannya tadi ya Prof dengan pendidikan ya, supaya yang kemudian tadi tidak mendukung bahwa akhirnya pemudanya atau
mahasiswa atau pelajarnya ya untuk bisa mendapatkan ruang yang lebih liar gitu ya untuk berimajinasi, karena inovasi kan juga lahirnya dari imajinasi-imajinasi yang liar gitu ya. Ini Prof. Nana ini kan juga banyak memberikan usulan policy ya. Apakah kemudian ada usulan policy sebetulnya yang berkaitan dengan pendidikan dan teknologi ini yang sudah pernah diajukan nih, Prof? Ya, yang mungkin pernah saya ceritakan dari sisi pendidikan ya. Pada level pendidikan TK misalnya gitu. Saya sudah beberapa kali cerita ke beberapa orang. Itu anak-anak ini dilatih imajinasi dengan jangan memberikan mainan jadi. Misalnya contohnya. Supaya mereka ya pakai daun, pakai apa gitu untuk ini bisa begini, bisa membuat kapal terbang dari kertas, bisa membuat gitu. Dulu waktu saya kecil kan kita bisa buat senapan itu dari Papak gedang. Pisang, ya kan? Pelepah pisang gitu kan. Sekarang kan hilang. Kita harus beli. Gitu kan, harus beli. Nah, itu harus dihidupkan kembali gitu ya. Dihidupkan kembali gitu. Jadi demikian juga dengan software itu mulai dari kecil sudah diajarin from the scratch gitu cara membuat AI misalnya ya, artificial intelligence. Itu kan banyak aplikasi sederhana aja gitu ya. Yang bisa diperkenalkan ke anak-anak. Ini agak repot ya, anak saya yang SMP, waktu dia lulus SMP saya tanya, kamu tahu nggak artificial intelligence? Enggak. Ini kan kacau ya, artinya dengan dunia saat ini yang bicara tentang ini, Mas Iko udah bicara banyak yang maju itu, kenyataannya di dapur kita sendiri, di pendidikan yang menjadi, ini di Jogja loh ya. Oke. Di Jogja, di SMA, di SMP swasta yang bagus gitu, ditanya AI aja masih bingung. Gitu. Apalagi di tempat yang gitu, masih terbatas ya. Terbatas sumber dayanya gitu. Nah itu loh. Oke, terima kasih Pak. Itu berarti itu artinya memang mimpi, imajinasi tentang teknologi itu harus kompatibel, pendidikan harus support ke sana gitu. Iya, betul. Kalau tidak ya kita akan punya mimpi tapi tidak ditopang oleh sumber daya yang membiasakan produksi pengetahuan di pendidikan itu. Karena itu sebetulnya dunia pendidikan itu menjadi dalam bahasa dulu itu kawah Candra di muka berimajinasi tentang perubahan besar itu. Dan ini saya kira ide narasi lintas generasi itu kan bagus ya. Luar biasa gitu. Karena ini adalah keikhlasan orang tua untuk mendengarkan dengan bebas aspirasi anak muda. Anak muda. Itu susah. Gitu. Kita dengerin lagu-lagu anak muda aja kan pusing toh. Ini apa sih? Gitu. Enak kembali ke zaman dulu. Nah, tadi saya jadi menggarisbawahi soal imajinasi tadi yang juga sempat disampaikan nih. Saya kembali ke Mas Iko ya. Bagaimana kemudian tadi sudah mengimajinasikan masalah-masalah yang akan timbul ke depannya seperti apa dan kemudian sudah bisa menemukan solusinya. Nah, saya jujur saya masih belum dapat gambarannya ini. Maksudnya mengimajinasikan sampai sejauh apa dan apa ya sebetulnya yang sudah didapatkan dari imajinasi itu sehingga kemudian sampai bisa ketemu dengan problem solvingnya tuh kayak gimana? Oke, makasih. Pertama sebelum itu saya tanggapi Prof. Nanang ya. Saya sepakat sekali. Syarat inovasi itu dua. Imajinasi dan berani salah. Ya. Itu syarat. Masalahnya para pengusaha kita tidak pernah memberikan alokasi budget untuk R&D untuk membiayai kesalahan. Sehingga perusahaan-perusahaan kita, kapitalis kita, konglomerat kita lebih suka apa yang dicangkul dari tanah ekspor, digali dari tanah ekspor, digali bungkus dikit ekspor. Ini kan jelas pasti nggak akan salah gitu. Bumi Mother Earth ini sudah sangat luar biasa, sangat generous. Pasti udah bener. Tapi kan kita nggak belajar apa-apa. Ya. Jadi R&D yang bagus, biaya yang bagus, termasuk di APBN juga penting untuk membiayai kesalahan. Nah, Prof. Nanang, apa yang coba kami buat dulu di Undang-Undang Desa, diskusi dengan Bung Ari, dengan adanya dana desa yang datang tiap tahun, sebenarnya itu bisa dipakai untuk membiayai kesalahan-kesalahan
dalam inovasi. Nah, desa punya biaya kesalahan itu, ya. Biaya untuk uang untuk membiayai kesalahan dalam eksperimen itu punya desa. Manfaatkan itu. Itu aja. Saya menggarisbawahi bahwa ada solusinya untuk membiayai kesalahan. Kalau konglomerat nggak mau, kalau kapitalis nggak mau, negara nggak mau, desa punya. Tugas Bung Arif Jito, tugas kita yang selama ini konsul urusan desa adalah berani mendorong orang desa berbuat salah dengan uangnya. Dengan tujuan dan cita-cita yang benar ya. Untuk mengatasi masalah-masalah lama dengan cara-cara baru. Nah, sekarang menjawab pertanyaan dari Aisyah. Apa maksudnya mengimajinasikan masalah baru dan menyiapkan solusinya? Mungkin tidak akan semua orang mampu mengimajinasikan masalah baru yang belum hadir. Dari konglomerat-konglomerat tech giant dunia, Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin, Demi Sasabis, Jeff Bezos, segala macam, cuma satu orang yang bisnisnya itu berangkat dari mengimajinasikan masalah yang belum ada. Cuma satu orang. Namanya Elon Musk. Oke. Elon Musk itu sudah memikirkan kok akan ada overpopulasi di bumi. Makanya dia ciptakan SpaceX, peluncuran ke ruang angkasa. Kan dia, bumi belum overpopulated banget lah ya. Masih ada banyak ruangan. Tapi dia sudah memikirkan bahwa akan muncul masalah overpopulasi. Dia imajinasikan. Dia kemudian dibuat SpaceX misalnya. Contoh seperti itu. Contoh masalah, ini bukan masalah yang baru ya. Ini masalah udah lama. Tapi mungkin akan jadi masalah baru. Misalnya gini, soal transfer of knowledge, transfer pengetahuan antara guru pada murid segala macam. Transfer antara orang pinter ke orang belum pinter, orang yang sudah tahu ke orang belum tahu. Di mana pendidikan menjadi mahal segala macam. Dia ketemukan teknologi namanya brain computer interface. Teknologi antar muka otak dan mesin. Jadi antar otak dengan otak saya, dengan otak Pak Nanang, dengan otaknya Mbak Isa, dengan otaknya Bung Ari. Ini diam-diaman tuh saya bisa kirim Bluetooth pengetahuan saya. Jadi kayak telepati gitu loh, kira-kira begitu. Ini menarik Prof. Nabung Ari. Saya ketemu orang, namanya Mbak Didi, orang Jogja juga. Tapi saya belum find out dia dulu S1-nya di UGM-nya di mana, mungkin dari UGM. Dia ambil kuliah filsafat cognitive science di Universitas Wina. Menarik. Mas, saya lagi riset filsafat dan cognitive science dalam hubungan dan AI. Teknologi untuk transmisi pengetahuan data dari manusia ke manusia tanpa device, tanpa alat, itu sudah dimungkinkan. Dan bagaimana proses kognisi otak manusia itu berproses itu. Jadi ini semacam dukun ya, semacam telepati. Iya, saya risetnya tentang mantra. Menarik loh. Tentang mantra. Bagaimana dia riset filsafat dan cognitive science. Hubungan dengan AI. Jadi Mas, Indonesia ini punya kesempatan membangun artificial intelligence tanpa device, tanpa gadget. Tapi gelombang suara. Di mana itu, kalau Elon Musk masih pakai alat, ya namanya brain computer interface. Ini enggak. Gelombang suara. Ya, di kajian filsafat campur AI gitu. Filsafat campur komputer kajiannya gitu, Mbak Didi namanya. Di Wina, di Austria. Dia ambil PhD. Jadi ini bisa menjadi sebuah Indonesia, Mas. Jadi transfer knowledge, transfer value, transfer data tanpa gadget. Wow. Tapi ini yang seperti ini kan harus kita kumpulkan. Orang-orang seperti inilah yang kita ajak untuk mengimajinasikan masalah yang belum ada. Ya. Tapi contohnya baru ada Elon Musk. Yang lainnya kebanyakan tech giants, raksasa-raksasa teknologi, masih baru belanja masalah lama dan kemudian membuat pinter kecerdasan buatan dengan ngumpulin data dari masalah-masalah lama. Nggak salah. Itu memang kebutuhan kita sekarang. Itu kebutuhan kita sekarang masih sampai 10 tahun, sampai 20 tahun mungkin itu masih menjadi kebutuhan kita sekarang. Tapi beyond 25 tahun ke depan, beyond tahun 2045, seberang 2045, kebetulan itu adalah saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan, itu teknolog Ray Kurzweil dari Google ngomong, di saat tahun 2045 kita akan memasuki era baru namanya era singularitas. Apa itu era singularitas? Era di mana kecerdasan buatan, kecerdasan dari mesin ini akan mampu melampaui totalitas kecerdasan seluruh umat manusia. Nah, dalam keadaan seperti itu, ketika mesin sudah bisa mengambil alih kerjaan yang fisik, rutin, berbahaya, melelahkan yang selalu dilakukan oleh manusia, juk menungso ngopo? Manusia harus ngapain? Nah, disitulah tantangan manusia untuk berimajinasi menjadi kebutuhan. Konkret, berimajinasi menjadi sumber eksistensi,
aktualisasi esensi, dan juga menjadi sumber sensasi manusia, menjadi sumber kesenangannya, menjadi sumber mencari kesejatian dirinya, menjadi sumber mengetahui tempatnya di dunia. Itu adalah kemampuannya berimajinasi. Ya, Anda bayangkan, Lisa, coba anak SD dari Sabang sampai Merauke suruh gambar desa. Dari zaman saya kecil sampai sekarang sama saja. Sawah kanan kiri, jalan, tengahnya ada 2 gunung dan matahari nongol. Oh, dia tinggal di pantai, tinggal di hutan, tinggal di gunung, tinggal di Sabang, tinggal di Merauke, tinggal di Timika. Kok imajinasi kayak gitu ya? Seragam ya? Ya. Sementara saya kebetulan punya teman di Inggris, orang Indonesia, dia punya teman SD. Dia punya anak SD kelas 6. Pelajaran sejarah, Pak Nanang. Pelajaran sejarahnya. Menarik, 6 SD di Inggris, pelajaran sejarah apa? Pelajaran sejarahnya. Anak kelas 6 SD. Cerita Bapak saya orang Indonesia. Si anaknya disuruh bikin esai sejarah Perang Dunia Kedua. Orang Inggris, sekolah Inggris, dari kacamata seorang gadis Jerman tahun 45. Pelajaran sejarah, seorang anak Inggris disuruh bikin esai Perang Dunia Kedua dari kacamata seorang gadis Jerman yang jadi musuhnya. Artinya pasti anak itu disuruh riset perpustakaan, itu saja dengan Google makin mudah. Disuruh mengimajinasikan dan berempati. Piye ya aku kalau jadi musuhnya? Kebayang nggak itu pelajaran sejarah kelas 6 SD loh? Year 6. Saya nggak kebayang kalau itu dilakukan di Indonesia. Misalnya ya anak seorang Muhammadiyah atau anak seorang Islam di Ambon suruh bikin esai sejarah. Bayangkan aku jadi orang Kristen waktu konflik Ambon, atau orang Dayak, atau Madura, atau apapun, atau 65, atau apapun lah. Kelas 6 SD pelajaran sejarah punya makna etisnya, punya makna empati, etis, ya segala macam. Itu imajinasi bukan? Imajinasi. Empati hanya akan muncul dari imajinasi loh, Mbak. Berempati artinya aku bayangno, aku jadi DE. Itu imajinasi. Aku bayangkan aku jadi musuhku. Aku bayangkan aku jadi orang yang miskin misalnya. Kan imajinasi. Kemudian bisa berempati. Nah, sehingga teknologi yang dihasilkan pun adalah teknologi yang juga secara etis akan berempati. Ini yang kita kurang. So, jadi revolusi 4.0 itu bukan soal gadget, bukan soal algoritma, bukan soal big data, enggak. Ya, itu ujungnya. Tapi pangkalnya di etika, di imajinasi. Sehingga dalam revolusi 4.0 pelajaran sejarah menjadi penting. Pelajaran sastra menjadi penting. Pelajaran filsafat menjadi penting. Jadi ada yang tanya saya, Mas, saya kuliah filsafat, saya kuliah sejarah, masih ada gunanya enggak di revolusi 4.0? Bukan masih ada gunanya, justru makin berguna. Makin berguna. Saya kira itu. Makasih. Oke, baik. Ini menarik sekali, nanti sambil kita lanjutkan, tapi kita akan jeda untuk komersial dulu ya yang berikut. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited, sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited, sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Senyumnya indah, bibirnya indah, tubuhnya indah, tapi bukan milikku. Matanya sayu, memandang syahdu, jelalatan mataku.
Oh cewek seksi, tersenyum seksi, tingkah lakumu memabukkanku. Si hidung belang, berotak belang, begitulah mereka memanggilku. Pengangguran, keluyuran, memburu cinta hobiku. Si belang, belang otaknya, seperti musang berbulu domba. Hidung belang, cewek seksi, mekar manis makan. Belang, berotak belang, begitulah mereka memanggilku. Pengangguran, keluyuran, memburu cinta hobiku. Hidung belang, belang otaknya, seperti musang berbulu domba. Oke, masih tetap di narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Nah, tadi ya kita sudah libur dengan satu lagu, tapi juga malam hari ini saya juga mau menginformasikan nih sama Mas Iko ya, yang sedang terhubung dengan daring ya, bahwa ada lukisan ya. Di sini ada pelukis nih Mas Ria di Serintil yang sedang melukis Mas Iko di sini. Oke, iya. Boleh mungkin Wah, bisa dilihat gambarnya, iya. Seniman Biar aktivis. bisa. Mas Iko Oke, bisa lihat mana ini? gambarnya. Nah. Wah, oke. Bagus, bagus. Keren. Kita juga lagi bikin koperasi. Kita bikin koperasi para seniman ini. Oke, siapa tahu ya bisa bergabung. Kita Oke. menghadapi revolusi 4.0, kita bikin koperasi seniman, koperasi digital, koperasi energi, koperasi apapun lah. Semua hal harus kita koperasikan. Oke, nanti mari kita nanti sambung cerita lagi nih. Mas Iko, saya nanti masih mau bertanya juga nih. Nah, sekarang mungkin saya mau bertanya sama Prof Nanang ya. Kalau kemudian kaitannya tadi Prof kembali ke teknologi nih. Nah, di era sekarang ini yang apa tadi ya sudah disampaikan bagaimana kemudian teknologi itu juga kalau bisa dia apa ya
berbasis pada rasa empati juga yang kemudian muncul kayak gitu. Nah, selama ini yang kemudian Prof Nanang ini kan sudah banyak melakukan studi di luar juga ya. Yang Prof Nanang sudah lihat sendiri di negara-negara maju yang mungkin bisa diceritakan kaitannya tadi mungkin dengan teknologi dan juga dengan empati itu. Ada nggak sih Prof pengalaman yang bisa dibagikan gitu? Ya, saya tadi kan mengatakan bahwa hilir dari teknologi itu kan manusia. Iya. Jadi memanusiakan manusia gitu. Nah, oleh karena itu saya 100% setuju bahwa memang teknologi itu harus menjadi alat untuk empati. Ini contoh yang kecil saja ya. Kebetulan saya sekolah di Jepang ya, jadi mungkin banyak cerita dari negara itu. Itu kan misalnya pelayanan terhadap disable gitu ya. Itu luar biasa. Dedicated, banyak sekali teknologi yang didedikasikan untuk melayani kaum disable itu. Sehingga kehidupan bagi disable di sana itu menjadi sangat sangat gampang. Dimudahkan gitu ya. Sangat dimudahkan. Oleh karena itu banyak sekali, dulu saya ingat ada teman yang dari mana gitu, saya lupa. Teman gitu, dia nggak bisa jalan ya, tapi tetap dia menggunakan kursi roda listrik gitu. Dan kursi roda itu dilengkapi dengan teknologi digital yang memantau dia kemana, dia mau apa. Kalau ada apa-apa dia connect ke siapa, itu semua fully connected gitu. Nah itu sangat memudahkan dia untuk menjadi orang yang bisa mengoptimalkan potensinya. Oke. Nah kalau menurut Mas Hari sendiri gimana melihat soal ini kaitannya dengan teknologi dan kemudian tadi dengan empati? Ya, kalau lihat dari cerita Bung Budiman, kemudian yang di situ tadi menggambarkan betapa teknologi itu dekat juga dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tergantung otak kita mau diarahkan kemana, ideologi apa di balik pemanfaatan teknologi. Satu. Dan Prof Nanang juga menyebut bahwa pengalaman di Jepang itu mereka yang selama ini disable itu justru terbantu karena perkembangan teknologi. Nah di kita itu kadang-kadang memang memimpikan teknologi hanya sebagai pengguna, tetapi imajinasi besar tentang kemanusiaan, tentang keadilan, tentang daya jangkau, membela kelompok-kelompok yang selama ini termarginalisasi, itu sesuatu yang terpisah gitu. Nah Budiman menurut saya yang tadi di awal bercerita bahwa desa sebagai arena untuk mengekspresikan teknologisasi itu, menghubungkan teknologi dengan ekonomi. Coba diuji nih dengan BUMDes-nya, dengan koperasi itu. Sebetulnya kalau orang berpikir tentang praktek keadilan, praktek tentang kesejahteraan, praktek tentang kemanusiaan, ya di situ. Nah, teknologi membantu mendekatkan keadilan. Nah, sama juga demokrasi. Kalau demokrasi ini mendekatkan orang untuk menjadi subjek mengambil keputusan, teknologi kalau ideologi kita adalah untuk tujuan kemanusiaan, maka harus kita lakukan. Satu itu. Catatan saya menurut saya menarik. Prof Nanang juga menegaskan soal itu bahwa kalau mimpi kita pemanfaatan teknologi itu dilandasi oleh imajinasi besar untuk membela orang yang selama ini tereksklusi, memajukan dan kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Nah, yang tadi sebetulnya nyambung, mimpi-mimpi besar, imajinasi itu harus ada. Nah, sayangnya seribu sayang, kadang-kadang yang begini-begini ini tidak terserap di dalam kerangka kebijakan. Jadi kadang-kadang kritik atau kritik, Jokowi itu punya ide gede. Sebagai presiden itu punya mimpi besar. Connecting di dalam relasi dengan konsep jalan tol itu apa, teknologi yang disebar kemana-mana itu apa. Tentang undang-undang desa yang mendelivery sistem baru dengan dana, dengan kewenangan, sehingga orang-orang desa bisa bermimpi kayak gitu. Itu sebenarnya mimpi besar. Nah, membreakdown ini ke dalam supaya sistem ini jalan, itu seringkali memang harus di dalam tanda kutip ya, repair harus direparasi itu
birokrasinya gitu. Nah saya kira memang anak muda ini harus berani ambil inisiatif ke sana. Kalau enggak nanti ya kita akan ketinggalan terus. Ya, saya setuju itu sama pendekatan desa itu ya Mbak. Karena pengalaman di beberapa negara itu memang ya kita tuh sebenarnya lumayan ya di even kita di desa tapi kan kita di Asia Pasifik nih. Masih di center of economic growth gitu. Tapi ada kawasan-kawasan yang lebih pinggir dari desa kita. Itu ada orang yang sangat percaya bahwa talent itu sebetulnya distributed kok kemana-mana gitu. Dan ketika orang itu datang lalu education itu diberikan ke mereka, hasilnya sama gitu. Jadi yang disebut mungkin 3T gitu ya, itu enggak 3T gitu sebetulnya, enggak 3T. 3T itu karena nasib mungkin kebijakannya aja yang kurang memihak pada mereka. 3T itu maksudnya tertinggal miskin, terpinggir. Gitu. Yang terus tereksklusi gitu. Betul. Makanya pendekatan Pak Jito tentang desa itu saya kira sangat penting. Saya selalu mengkritik yang namanya coworking space itu kan kebanyakan di kota besar, mewah gitu, mahal. Lah ini terus kalau orang yang akses yang kekuatan ekonominya nggak terlalu tinggi gimana mau masuknya? Bagaimana memanfaatkan coworking space yang mahal itu? Harusnya kan ya kayak angkringan tadi itu kan, itu bisa menjadi coworking space gitu. Bisa diakses semua kalangan gitu ya Prof. Nah ini juga menarik tadi kalau kemudian kaitannya tadi ya dengan teknologi dan juga inovasi yang dari desa kayak gitu dilakukan untuk semacam percepatan ekonomi ya juga ya pertumbuhan sosial. Nah Prof Nanang sebagai seorang pengamat inovasi sendiri bagaimana kemudian sebetulnya ya inovasi dan teknologi yang sudah berkembang di negara kita yang mendukung terlaksananya percepatan ekonomi dan juga perkembangan sosial atau kaitannya dengan masyarakat sendiri gitu. Ya tadi saya mengatakan semangat inovasi itu adalah semangat untuk namanya kan kreatif ya, creating, menciptakan gitu. Jadi jangan hanya membeli. Itu yang paling penting. Nah, ketika kita menciptakan itu adalah makanya yang harus diingat adalah satu, pertanyaannya bukan teknologinya tinggi atau rendah ya. Tapi ini teknologi ini bermanfaat enggak relevan enggak bagi masyarakat kita gitu. Kadang-kadang kita tidak memerlukan teknologi yang tinggi. Tahun 70-an ya ketika PC itu dibuat gitu ya. Orang sibuk dengan teknologi yang tinggi. Orang yang kaya dari revolusi komputer itu adalah orang yang membuat cover dash itu loh, dash cover. Yang untuk nutupin keyboard itu loh. Itu kan luar biasa ya. Gitu. Dia bisa dengan teknologi yang sangat sederhana dia bisa mengempower gitu dari uangnya itu dia bisa kemudian berinvest untuk teknologi yang lebih bagus. Nah itu kan kreativitas ya, itu kan keberanian meng-create sesuatu. Dan tadi kaitannya dengan kebermanfaatan tadi ya, diperlukan bermanfaat atau tidak. Oke, kita kembali ke Mas Iko nih. Saya juga mau bertanya nih Mas Iko. Jadi kalau sekarang ya disebutnya era digital gitu. Sebetulnya sudah Mas Iko sendiri sebagai ketua inovator 4.0 gitu ya. Ada mimpi apa sih gitu Mas soal inovasi yang bisa dilakukan bangsa ini Mas di era digital sekarang ini? Mimpi saya adalah ketika tiap minggu atau minimal 2 minggu sekali atau sebulan sekali di Guardian, di Sydney Morning Herald, di New York Times, ada temuan orang-orang Indonesia yang diberitakan. Saya tiap hari ini atau tiap minggu ini sedih, jengkel, kesel, marah, apapun namanya, muram. Ketika saya di Twitter, ikut karena saya follow akun Guardian, Nature, macam-macam. Kok ya hanya orang Amerika, temuan dari Inggris, temuan dari Jerman, inovasi dari Israel, inovasi dari Cina, mungkin sesekali India. Terus Indonesia nggak ada tuh. Saya sejak ikut Twitter bisa dihitung kurang dari 1 tangan saya yang bisa masuk pada berita-berita tadi. Nah,
Kalau disebut mimpi, saya sih pengen, kenapa saya dengan teman-teman kumpulin 300 orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang ada tiga jenis orang di inovator. Satu, those who want to make our society smart. Para sosiolog, psikolog, political scientist, pendidik, socio-entrepreneur kita kumpulin. Yang kedua, those who want to make our technological tools smart. Ahli komputer, ahli quantum computer, ahli machine learning, ahli drone, ahli blockchain kita kumpulin. Dan yang ketiga, those who want to make our biological bodies smart. Mereka yang membuat tubuh biologis kita smart, ahli neuroscience, ahli rekayasa genetik, kita kumpulin. Anak-anak Indonesia. Dari pengalaman itu saya melihat bahwa nggak susah cari orang pintar Indonesia. Nggak susah. Kita bikin inovator 1 bulan kumpul 211 orang, nggak susah. Yang nggak ada di Indonesia adalah ekosistem. Itu kerinduan orang-orang itu, kenapa mereka malas pulang ke Indonesia. Nah, saya janjikan sama mereka, oke, kami akan bangun ekosistem. Saya tawarkan ke desa. Anda tidak harus secara fisik pulang ke desa. Ada teman saya, orang Dolopo, Madiun. Bung Arin orang Madiun. Orang Dolopo. Dia tuh S3 di Oxford, Artificial Intelligence. Sekarang lagi postdoc di Jerman. Wong Dolopo, jangan najib, nanti kita bangun BUMDes di Dolopo, kamu menjadi pegawainya BUMDes bersama, tapi kita dorong mereka menjadi BUMDes teknologi. Dengan keahlianmu sebagai artificial intelligence, kamu nggak usah pulang ke Indonesia, tapi kamu bagian dari usaha mereka, kamu menjadi agen perusahaan desa tetanggamu itu. Itu yang saya mimpikan. Nah, alhamdulillahnya kayak gini, karena kita bikin kayak gini, terus ada orang nih, punya tanah 800 hektar di Sukabumi, perkebunan sawit. Mas, kami punya visi sama dengan Mas Budiman. Ini kita ada tanah 800 hektar, silahkan kembangkan jadi KEK Silicon Valley. Ya sudah. Tanah hak milik kita lagi mau, kita sudah proses ke Pemda Sukabumi, sudah dapat izin dari Pemda Jabar, tinggal tunggu presiden. Nanti saya ngomong ke Mas Pratik lah, supaya Mas Pratik ketuk hati presiden, supaya dikeluarkan izinnya Perpres. Ini akan menjadi KEK satu-satunya di Indonesia yang konsepnya adalah Silicon Valley campur Universal Studio. Ada wisatanya, ada rekayasa genetiknya, ada AI-nya. 800 hektar hak milik, ini satu hal yang orang lain nggak punya. Orang lain dalam artian kan harus pakai tanah negara, gusur dulu, problem tanah. Ini nggak hak milik. Selesai urusan tanah, saya sudah diskusi dengan Pak Bahlil juga. Tapi ini nggak akan sendirian, dia adalah part dari ekosistem desa. Siapa pengguna teknologi produk ini adalah nanti desa-desa. Precision farming, healthcare, kemudian biotech, apapun, atau edukasi, aplikasi edukasi. Siapa? Pengguna desa, 74.000 desa harus menjadi ekosistem, dan ini adalah menjadi nerve center-nya, menjadi pusat nerve dari kecerdasan bangsa ini, gitu loh. Jejaring saraf kita, tubuh kita, dan otaknya di sini. Jadi kita harus melihat pembangunan bangsa seperti tubuh biologis manusia. Ada otaknya, ada tangannya, ada telinganya, ada kakinya. 74.000 desa menjadi 74.000 indera yang lain, dan di Sukabumi ini 800 hektar itu menjadi otaknya gitu. Siapa mereka? Orang-orang Indonesia. Nah, ini tinggal satu tahap lagi, tinggal Pak Jokowi ini tahapannya. Sudah kita lakukan 2 tahun ini sebenarnya. Artinya apa? Mbak, saya percaya imajinasi. Saya punya imajinasi 5, Mbak, dalam hidup. 1, kebebasan manusia. Karena itu saya dulu ikut melawan Orde Baru. Kedua, keadilan manusia. Karena itu saya juga dibantu Bung Cito memperjuangkan undang-undang desa. Imajinasi ketiga adalah kemajuan manusia. Doable bisa kok. Terus Budiman punya uang berapa sih? Enggak. Saya mungkin uang saya kurang dari 500 juta rupiah uang pribadi. Tapi the power of imagination, ketemu dengan science, ketemu dengan social network, nothing is impossible. Itu saya sudah buktikan berkali-kali. Kekuatan imajinasi, ditopang sains dan teknologi, ditopang jaring sosial, nggak ada yang mustahil. Pada akhirnya orang berpikir, oh iya bisa ya, melakukan sesuatu. Ya, siapa sih orang itu yang punya tanah 800 hektar, memang saya bayar spesial pun enggak, saya nggak punya uang untuk bayar dia, 800 hektar, uang dari mana saya? Tapi imajinasi saya ketemu dengan imajinasi dia punya tanah 800 hektar, saya punya anak buah 300, ahli komputer, ahli biotek, ahli rekayasa genetik, ahli macam-macam, di inovator. Kebetulan saya juga dekat dengan kepala desa, ya sudah ketemu, imajinasi ketemu saya, dan ketemu social network, nggak ada yang mustahil. Kalau disebut mimpi saya, ada 5. Kita harus punya 5 commanding heights, kita harus punya 5 pusat keunggulan. Quantum, komputer, bioteknologi, semiconductor, nanoteknologi,
dan super connectivity. Itu kita harus punya 5 teknologi itu. Harus punya. Kalau ingin Indonesia jadi super power nih, bukan sekedar menjadi negara ecek-ecek, negara abal-abal, ya kan? Ya itu mimpi saya. Makasih. Oke, mungkin nanti kita akan sambung juga ya tentang apa langkah dan kemudian langkah apa sih yang sudah langkah awal yang sudah ditempuh ya untuk mewujudkan itu, dan juga nanti dengan Prof Nanang kita juga akan membahas tentang tantangan dan hambatan apa yang ada di negara kita saat ini ya. Tapi kita akan jeda untuk iklan dulu. Combo Sakti Telkomsel, Sakti Sakti teleponan, Sakti Sakti sosmedan, Sakti Sakti streamingan, semua jadi satu di Combo Sakti Telkomsel, AKTI Combo Sakti Telkomsel, Sakti Sakti teleponan, Sakti Sakti sosmedan, Sakti Sakti streamingan, Combo Sakti Telkomsel. Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Combo Sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari. Oke, masih di narasi lintas generasi, diskusi tanpa caci maki. Tadi kan kita sudah membahas ya sebelumnya ya, Prof, dengan Mas Iko mimpi-mimpinya dia ya. Nah, sekarang mungkin kaitannya lebih gini, Prof. Bagaimana kemudian soal teknologi ini dan perkembangannya sebetulnya tentang hambatannya di negara kita. Tadi sempat disinggung misalnya soal ekosistem yang ada itu kan menjadi salah satu hambatan. Nah, apakah hanya perkara ekosistem ini atau memang ada hambatan yang lebih besar sebetulnya di negara kita ini, Prof? Kalau melihat perkembangan teknologi digital ya, itu modal pertama kan data. Jadi salah satu hambatan mengapa aplikasi itu tidak berkembang itu adalah karena dukungan data yang belum connected gitu ya. Jadi misalnya gini, untuk aplikasi yang ekonomi desa itu kan penting untuk kita punya data tentang hari ini yang bawang yang murah di mana ya gitu. Hari ini bawang merah yang murah di mana ya hari ini ya gitu. Data itu ada, gitu. Data itu ada, tetapi tidak dikumpulkan dalam sebuah data warehouse secara nasional. Nah itu kemudian sangat menyulitkan perkembangan software, teknologi digital di Indonesia. Karena orang yang gini, kebanyakan aplikasi digital itu sangat tergantung pada data. Kalau datanya nggak bagus ya tidak bisa optimal penggunaannya. Nah oleh karena itu kebanyakan akan kita tergantung pada data yang diambil oleh perusahaan private. Nah ini juga risikonya besar karena misalnya begini, saya punya private company e-commerce gitu ya. Oke. Kemudian saya bisa ngumpulin data hari ini Mas Jito beli apa, besok Mbak Anissa beli apa gitu. Lalu kan saya bikin polanya gitu. Iya, oke. Nah, ini kembali ke empati tadi itu. Kalau saya yang memiliki e-commerce ini empati, saya akan share data ini ke UMKM, Pak. Ini loh lihat nih. Trennya itu begini. Tolong dong kamu gitu kan. Tapi ini kan tidak menguntungkan seringkali. Ya. Kalau saya mau shortcut yang mau menguntungkan, ini data saya jual ke perusahaan besar, Pak. Itu banyak yang terjadi kan sebetulnya seperti itu juga ya? Nah itu masalahnya gitu kan. Itu karena tadi teknologi tidak klop dengan empati. Gitu. Nah, akhirnya lalu official store datang, gitu. Itu mematikan para pedagang kecil-kecil itu. Oke. Yang hidupnya datang dari perdagangan yang skalanya kecil. Iya. Itu contoh bagaimana hambatan dari sisi data
Yang kedua hambatan dari sisi empati tadi itu. Itu menurut saya harus segera diselesaikan soal data ini. Dan itu sudah upaya itu udah lama sekali ya. Kita punya satu single data policy apa-apa gitu. Tapi ya sampai hari ini kayaknya belum terkonsolidasi. Data masih dikuasai oleh private actors. Dan itu punya risiko data itu akan digunakan dalam dalam bisnis yang less empathy gitu ya. Oke. Ya, oke. Pak Eko sudah kembali bersama kita ya. Oke. Tadi penggunaan resiko data yang bisa digunakan untuk less empathy ini tadi ya. Nah, mungkin ini juga menyambung kembali nih ke Pak Eko tadi kalau kemudian membicarakan soal mimpi-mimpi inovasinya ke depan seperti apa gitu, dan tentu harapannya itu kan masih juga berkaitan dengan empati yang dari tadi kita bahas ya, teknologi dengan empati kayak gitu. Nah, sebetulnya sudah ada langkah atau starting point apa sih yang sudah Mas Iko lakukan gitu untuk mewujudkan kelima mimpi tadi itu? Saya punya mimpi, setiap desa punya data center. Ya, setiap individu dan setiap komunitas itu harus berdana. Itu ada skema namanya Universal Basic Income atau pendapatan asasi universal. Income itu menjadi hak asasi manusia. Ini sudah disuarakan oleh Paus Yohanes Paulus dalam pidatonya waktu Paskah tahun lalu, tahun ini, awal tahun ini. Juga World Economic Forum, juga di beberapa pemerintahan, terutama saat menghadapi pandemi. Itu pas ada solusi, tiap individu dan tiap komunitas harus berdana. Kita sudah memulainya dengan Undang-Undang Desa. Tiap komunitas harus berdana. Minimal baru komunitas desa. Nanti suatu saat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tiap individu harus berdana. Namanya Universal Basic Income. Nanti setiap individu dan tiap komunitas harus berdata. Sehingga komunitas desa, alat BUM desa harus punya data server sendiri, data center. Sehingga aktivitas ekonomi, aktivitas budaya, aktivitas apa-apa di desa, ditaruh datanya pakai alat yang sahamnya dimiliki oleh BUMDes itu. Jadi saya membayangkan ada unicorn, tapi unicorn kerakyatan gitu loh. Saya membayangkan Google itu koperasi. Saya membayangkan Facebook itu BUMADes, badan usaha milik antar desa di satu kabupaten. Pada akhirnya kemudian ketiga adalah tiap individu dan tiap komunitas harus berdaya. Energi baru dan terbarukan. Maupun berdaya dalam pengertian sosiologis, dalam pengertian politis, berdaulat maksudnya. Atau juga secara teknis. Energi baru dan terbarukan di tiap desa. Di tiap individu dan tiap komunitas harus berdana, berdata, berdaya. Itu ukurannya konkret. Kita nggak bicara abstrak lagi ngawang-ngawang ya. Kedaulatan rakyat, pengentasan kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial, Pancasila, keadilan sosial. Oke, sepakat sebagai sebuah values. Tugas kita adalah menteknologikan ideologi, menteknologikan Pancasila. Silicon Valley itu adalah ekspresi teknologi dari ideologi kapitalisme liberal. Tencent, Huawei, Alibaba, atau kuantum internet yang sekarang dikembangkan Cina adalah menteknologikan sosialisme Cina. Terus Pancasila apa? Kan ada keadilan sosial di situ, harus ada ekspresi teknologinya juga. Sehingga bayangannya apa? Formatnya tiap desa harus punya data center sendiri. Ya, sehingga aktivitas itu enggak seperti katakan Prof. Nanang tadi, tidak lari ke Jepang, tidak lari ke Korea, tidak lari ke Israel, tidak lari ke Amerika. Harus mentok dan diubah di desa. Dan dengan artificial intelligence yang ada di desa, nanti kemudian bisa dikeluar data itu. Saya pernah presentasi di depan Prof. Nanang juga dan Prof. Pratikno di Katosestek dengan tim saya dari blockchain itu. Ya kita harus kembangkan blockchain. Data itu konsolidasi data itu sifatnya dua. Vertikal, yaitu yang sudah dibuat oleh Presiden namanya Perpres 1 data. Dan harus ada juga konsolidasi data yang bersifat horizontal.
pakai teknologi blockchain atau saya terjemahkan menjadi teknologi rangkai data. Apa itu teknologi rangkai data? Setiap kelompok masyarakat, setiap desa dari 74.000 desa, setiap organisasi buruh, setiap organisasi petani, setiap organisasi nelayan, organisasi perawat, organisasi guru, organisasi seniman, itu arisan data, potluck data. Potluck tuh tradisi kalau kita makan-makan dengan teman-teman, kamu bawa wine, kamu bawa daging, kamu bawa salad, kamu bawa apa? Blockchain. Kita harus punya juga strategi tentang blockchain atau rangkai data, di mana kelompok-kelompok masyarakat itu mengkonsolidasikan datanya dan sharing data secara horizontal. Dan kemudian tiap transaksi berbasis data antara kelompok masyarakat itu bisa disaksikan oleh yang lain, diverifikasi kebenaran datanya itu salah atau benar, dan kemudian kalau ada pihak yang melakukan pelanggaran akan kena sanksi, sehingga tidak punya hak lagi untuk bagian dari konsorsium rangkai data atau konsorsium blockchain. Itu adalah konsolidasi data secara horizontal, selain ada konsolidasi data secara vertikal yang sudah dibuat oleh Pak Presiden. Tinggal sekarang horizontalnya, dan itu butuh gerakan masyarakat. Jadi gerakan pemberdayaan rakyat sekarang, civil society movement sekarang, kalau ini sungguh-sungguh relevan di era sekarang, ya di era sekarang ini adalah gerakan untuk berbagi data antar kelompok masyarakat, pakai kode, pakai dienkripsi segala macam, nggak bisa dibuka sembarangan, hanya mereka menjadi bagian dari konsorsium besar koalisi rakyat teknologi tadi. Harus ke sana, nggak ada jalan lain, cuma itu yang bisa kita lakukan. Oke, Mas Iko mungkin terakhir nih pesan untuk anak-anak muda sekarang nih supaya apa ya, mereka bisa memiliki semangat kayak gitu ya, bisa memiliki empati dan juga memiliki passion untuk berimajinasi yang kaitannya tadi untuk pengembangan menemukan inovasi dalam teknologi nih. Ada pesan apa nih yang mau disampaikan nih Mas Iko buat anak-anak muda nih? Rombak pendidikan kita. Rombak pendidikan kita dari SD sampai perguruan tinggi. Bikin restrukturisasi fakultas-fakultas kalau di perguruan tinggi. Saya bayangkan ya, di Oxford itu ada fakultas matematika dan filsafat. Ada fakultas komputer dan filsafat, fisika dan filsafat, satu fakultas, satu degree. Saya kira bisa dimulai dari UGM misalnya. Ada jurusan yang dibangun bersama antara fakultas sospol dan fakultas ilmu komputer. Antara fakultas sospol dan fakultas biologi. Kenapa? Lu apa hubungannya sospol dengan biologi, biologi dan ekonomi, sejarah dengan politik, sejarah dengan komputer itu apa? Ada. Sekarang itu saatnya kita menerabas sekat-sekat antar disiplin ilmu yang kaku. Karena itu semua nanti tidak akan lagi relevan menghadapi era disruptif. Atau saya terjemahkan era disruptif itu era kocok ulang. Era kocok ulang. Sehingga saya bayangkan mahasiswa sospol ya kuliah komputer. Mahasiswa biologi ya kuliah sejarah. Gimana caranya Mas? Bisa. Di beberapa fakultas sudah melakukannya di luar negeri. Kalau di Amerika ada namanya major misalnya ambil ekonomi, minornya ambil komputer, majornya ambil politik, minornya ambil fisika, atau majornya fisika, kemudian minornya ambil filsafat. Bisa saja. Nah saya bayangkan kita itu di S1 ya. Di UGM harus mulai. Saya kira di UGM sudah dimulai di FISIPO ada Center for Digital Society kalau nggak salah. Bagaimana kalau itu menjadi satu program studi? Computational politics, or evolutionary economics, atau ekonomi fisika, itu ada bisa. Ada teman-teman kita sudah mengembangkan itu. Ada satu buku politik itu judul Sociophysics yang nulis Sergei Galan, nanti mungkin cari teman-teman. Sociophysics, jadi bagaimana pendekatan fisika menghadapi fenomena sosial. Itu harus dipelajari orang ngerti sosiologi, yang ngerti fisika juga kira-kira begitu. Itu perlu ada perombakan karena saya bayangkan gini Mbak, anak-anak muda kita yang kuliah ya, kalau Anda bikin geng, Anda bikin kelompok, lebih baik Anda pastikan anggota kelompok atau geng Anda, geng nongkrong Anda itu kalau bisa lintas fakultas. Ada orang politiknya, ada orang bisnisnya, ada orang komputernya, ada orang biologinya, ada orang marketingnya. Sehingga kemudian mereka bisa dari situ diskusi sejarah, diskusi politik, diskusi algoritma, dan kemudian bangun bisnis bersama-sama dan menyatu dengan rakyat. Dengan BUMDes, dengan koperasi, supaya tidak ada kesenjangan digital dan juga tidak ada kesenjangan sosial. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Iko. Prof Nanang,
Kalau dari Prof Nanang kira-kira apa sih yang bisa disarankan nih dilakukan ke saya, ke teman-teman sebagai anak muda kayak gitu untuk juga bisa terlibat aktif ya di soal inovasi teknologi ini dan kaitannya untuk kemajuan bangsa kita? Ya karena teknologi itu kembali ke mindset ya, maka saya selalu mengatakan mindset itu nomor satu. Kalau mindset itu nomor satu, apa yang harus dilakukan? Kita stop membuli bangsa kita sendiri. Misalnya begini, kalau kita masuk ketawa.com gitu ya, itu kan nanti ada banyak cerita itu. Oh suatu saat ada orang Amerika, ada orang Jepang, ada orang Itali, ada orang Indonesia. Yang konyol pasti orang Indonesia. Ya kan? Yang ujung-ujungnya yang konyol Indonesia. Itu sedih sekali ya, karena kemudian kita di bawah sadar kita itu meletakkan ya kita memang nggak bisa apa-apa gitu. Mentalnya inlander. Inlander. Yang Amerika bisa membuat nuklir, yang Jepang bisa membuat ini, kita apa? Gitu. Konyol lagi. Gitu kan. Nah itu harus dihapus gitu. Dengan mindset aku bisa kok kayak gitu. Aku bisa kok kayak gitu. Nah kemudian di sekolah itu diajarin bagaimana cara mewujudkan dari semangat tadi aku bisa gitu menjadi langkah-langkah konkret agar dia bisa mencapai tujuan itu. Kalau nggak ada begitu inovasi nggak akan jalan. Hanya dengan keberanian itu saya bisa gitu. Ya, keberanian dan institusi pendidikan ya tetap ya di situ. Nah, Mas Ari gimana nih merangkum semua dialog kita pada malam hari ini? Silakan. Teknologi yang makin berkembang, informasi yang makin bisa dibutuhkan banyak orang. Nampaknya kita perlu menghubungkan apa yang disebut dengan ideologi. Bangsa ini mau kemana? Kalau bangsa ini mau mendorong kemajuan, mewujudkan kemanusiaan, mewujudkan keadilan, mewujudkan pemerataan, keniscayaan sebetulnya menguasai teknologi. Dan peluangnya sekarang ada, momentumnya sekarang ada. Anak-anak muda yang semakin kreatif itu harus terfasilitasi oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah. Mas Nanang menyebut perubahan mindset. Anak muda sekarang berubah mindsetnya. Tapi kalau pemegang kuasa, policy maker gak berubah bahaya. Nah, saya kira elemen-elemen negara dalam hal ini pemerintah sudah mulai mengalami perubahan karena tantangan kita. Bung Budiman menawarkan mimpinya harus besar, imajinasi besar. Tindakan-tindakan kecil, konkret, dan itu bermakna buat rakyat, buat desa. Dia mulai dari desa. Itu satu terobosan penting buat kita. Kita punya mimpi besar dengan tindakan-tindakan kecil yang konkret dan mulai dari pinggiran. Misi kemanusiaan, cita-cita, ideologi kita itu terwujud. Itulah tantangan kita untuk dijawab. Negara harus berperan konkret memfasilitasi anak-anak muda dengan teknologi. Mimpi mereka akan terwujud agar Indonesia memperoleh kemenangan-kemenangan besar dari start dari proses-proses yang ada sekarang. Saya kira ini ide yang menarik dari Bung Budiman. Prof Nanang juga punya sesuatu yang sangat menarik dari analisisnya. Saya kira kita bisa menjemput kemenangan besar itu. Oke, amin ya. Luar biasa sekali ya malam hari ini. Oke, tapi sebelum saya menutup dialog kita yang luar biasa pada malam hari ini, seperti biasa kita itu selalu punya yang namanya kenang-kenangan nih Mas Iko. Cuman karena Mas Iko jauh ya, kita nanti dikirim. Nanti akan dikirim nih. Arif itu saya kirim ke saya nanti. Iya. Nanti saya ke Jakarta. Iya, kita ada. Sama lukisannya tadi loh. Lukisannya sketsa. Iya. Oh iya, kita ada kenang-kenangan ini Mas, kaos narasi lintas generasi nanti dikirim ya. Nah karena sekarang narasumber yang ada di sini adalah Prof Nanang, jadi ini terima. Dia merah hitam semua nih. Prof Nanang di sini ya, boleh ditunjukkan Prof. Ya. Narasi lintas generasi. Terima kasih Mbak. Terima kasih Prof Nanang, terima kasih. Ini ada lukisan juga. Mas Iko, ya ini ada lukisan juga tadi sudah selesai. Dari Mas Riyadi Srinda nih. Yang tadi Budiman, sekarang Prof Nanang. Bagus. Oke. Lukisannya Mas Iko. Ya jauh lebih baik lukisannya inovatif ya. Lebih mudah. Sebelum nanti AI menjadi pelukis loh. Ini Budiman lebih inovatif juga.
ceria gitu ya wajah-wajahnya semua. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas Iko, Prof Nanang dan juga Mas Ari. Oke, terima kasih sudah menyaksikan narasi lintas generasi yang diproduksi oleh Jampro Kreatif in association with Sanggar Maos Tradisi. Dan acara ini diselenggarakan di G-Spot, Gallery of Serendipity and Opportunity, supported by Telkomsel, The Real 4G LTE. Jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode selanjutnya dari Narasi Lintas Generasi, diskusi tanpa caci maki. Saya Nisa Ertami, saya pamit undur diri. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel.